Yo, what's up guys? Selamat datang lagi di Renetsu Gaming, dimana semua game yang gue mainkan adalah epic dan fantastis. Kali ini gue akan bermain Monster Hunter Freedom United. Itu adalah game MMORPG yang menceritakan tentang seorang hunter yang menjaga perdamaian desanya dari serangan monster-monster. Gimana kelanjutannya? Kita langsung saja jump into the video. Let's go! Oke guys, kali ini gue akan memberikan tips-tips ya, gimana cara cepet kaya di pertama kali dan ya yang lain-lainnya. Dan sebelum itu, gue mau minta maaf karena yang udah nungguin video gue dari kemarin belum gue upload, jadi mohon maaf karena ada sedikit kendala. Jadi gue harus cancel uploadannya, tapi gue akan perbaiki itu setelah ya mungkin habis lebaran nanti kali ya. Gue akan upload seperti biasa lagi, dan ya semoga aja nggak ada halangan lagi gitu. Oke, let's get started then. Oke guys, kali ini gue akan latihan dulu ya, karena emang tadi di village questnya suruh latihan dulu baru bisa hunting, jadi ya nggak masalah sih. Gue akan memberikan tips juga di sini ya. Buat pertama kali emang di sini tuh penting, soalnya ini adalah misi penggunaan senjata ya. Jadi kalian tuh cuman pakai senjata, latihan pakai senjata gitu lawan monster-monster kecil sebelum kalian hunting nanti mendapatkan poin dan uang gratis ya. Jadi kalian tuh tinggal ambil telur karnivoranya atau telur-telur monsternya, kalian bawa ke tempat camp ini, dan ya gitu aja, bisa sampai berkali-kali kok. Kalian juga bisa apa sih ya, angkat beberapa telur, bawa beberapa telur, entah itu 7 atau mungkin lebih, coba aja karena bakal berguna gitu nantinya buat di pertama kali. Penting soalnya, misalkan kan satu telur dia dijualnya 700 ya kalau nggak salah ya. Kalian bisa angkat telur itu 6 atau enggak 7 mungkin ya, lumayan gitu kalau dihitung-hitung. Bayangin 700 kali 7. Nah oke guys, di sini tempatnya nih guys. So if you really need the money for very first time, I suggest you to doing this training, and yeah, get a lot of things. But maybe you can only gain point and money. I think yeah, it's nice. Just doing it for until 7 time maybe or 6 time, you really gain a lot of money and point. So you can upgrade your farm, or maybe you can upgrade your weapon when you want to upgrade it. So it's very useful I think. Gue kan coba angkat ini satu ya nih. Jadi yang kalian perlukan tuh cuman menghindar-hindar aja ya, dan ikutin jalurnya. Kenapa gue ambil jalur ini? Soalnya di sana ada monster, dan di sini lu tuh nggak boleh kill monster sampai 5 ya, karena emang misi sampai 5 nih. Jadi kill monster cuma 4 aja di nomor 1 sama nomor 3 ini biar sepi ya. Sisanya tinggal lu doang jalan sampai ke camp lagi. Habis itu lu taruh deh telurnya. Oke, lihat aja nih. Dan ini juga nih apa, hati-hati ya kalau misal turun kayak gini, takutnya pecah gitu telurnya, selalu bisa pecah juga. Liatin turunnya jangan terlalu tinggi gitu ya. Dan kalau misalkan buat telur ini nggak apa-apa ya turun setinggi ini ya, jadi langsung kayak gini aja dan ya nggak masalah. Soalnya ada dua tipe telur, yang ini telur karnivora tuh termasuk telur enteng ya. Terus ada lagi satu namanya wyvern egg, itu kalau nggak salah wyvern egg itu benar-benar berat, jadi kalau misalkan lompatnya dari situ tempat tadi itu jatuh, dia pecah langsung telurnya. Emang terlalu berat jadi nggak bisa.
dan juga bawahnya nggak enteng ya, berat ya, dia larinya lambat dan kalau ini cepet ngeliatnya. Jadi ada kecepatan lumayan lah kalau buat ngindarin serangan, tapi tetap ya harus hati-hati, terutama yang monster kecil itu, dia lompatnya jauh soalnya. Nah, kalian tinggal taruh aja di sini ya kan, dapat 700. Kalian bisa ngangkat lagi ya, ngangkat mungkin 7 atau enggak 6 telur tuh butuh waktu kok nggak salah 10 menit. Jadi ya kalau misalkan emang males bisa ketiga aja juga nggak apa-apa, lumayan dapetnya 2000, mungkin 2400. Tapi kalau misalkan kalian butuh poin atau nggak butuh poin berapa gitu, jadi tinggal training aja, nggak usah ribet-ribet apa sih gathering ya, kelamaan. Walaupun lebih seru ya, kalau gue sih mendingan training ya, karena emang nggak jauh juga, jadi tinggal cari, bawa, taruh, udah. Armor kuat, pedang kuat, jadi nggak usah takut mati ya, untung aja gitu jadinya. Tapi gue nggak tahu kenapa ya ini kayak gini bisa. Sebenarnya kan itu nggak bisa ya, karena kan ada latihan, seharusnya kan apa gitu setidaknya, jadi ya dapat uang doang gitu sama latihannya dan udah. Tapi beruntung ya ini masih bisa. Kalau misalkan ditanya gue baru main game ini, enggak ya, karena beberapa orang tahu dari kalian gue juga main server online kok ya. Kalau kalian kenal nama ini Rainetsu ya, aku terima kasih. Kalau misalkan kalian belum kenal ya, I'm just a solo hunter. I always play alone because nobody want to play with me. I think it's fine. I think it's fine. Even kinda a little bit lonely, I think, but it's alright. But sometimes I play with my friend. If my friend is not busy, I will play with him. If he busy, so yeah, I keep training then, keep hunting it and learning the movement and then remember it. Yeah, and a lot of things, you know. It's easy to say, but yeah, it's good enough. Kalau misalkan kalian butuh tips atau apapun di Monster Hunter, kalian bisa datang ke channel ini dan tanyakan aja, nggak masalah. Atau mungkin kalian punya Discord, or maybe you have a Discord, you can chat me too. I will give my Discord in the link description. So yeah, you can chat me if you like. Oke, gue baru dapat 2 per 1. Udah, kayaknya ada lumayan ya. Jadi emang buat apa sih, buat upgrade doang. Jadi menurut gue ya udah, kita langsung selesaiin aja ya guys. Jadi tinggal ngebunuh 1 monster lagi dan ya kelar. Oke guys, tadi gue udah kelarin misinya ya, jadi lumayan, tinggal keluar aja dan exit. Yep. Dan ya lumayan, dapat 1250 uangnya, poinnya dapat 2100. Jadi tinggal ngomong ke ini udah dapat uangnya. Nah lumayan kan. Nah ini tips kedua ya buat kalian, kalau misalkan kalian apa sih namanya, punya sesuatu gitu kayak power seed atau armor seed, kemudian kalian tanam, karena lumayan juga nanti pada akhirnya buat ini ya, apa sih namanya, buat uang juga. Karena armor seed sama power seed itu penting ya sebenarnya, nggak cuma buat buff tapi buat kalian juga gitu, buat dijual, buat itu.
kalian tinggal apa sih ya, kumpulin sampai berapa ya, mungkin banyak lah pokoknya, kumpulin terus tapi jangan dijual, jangan selalu dijual gitu, karena usahakan kalian tuh apa, bertahan pakai duit dari hunting atau enggak apa ya, tapi begitu butuh, begitu udah banyak tapi begitu butuh jual beberapanya. Kok gua sih biasanya ya apa sih, ngejual 99 armor sheet, ya armor sheet, karena armor sheet itu kayaknya lebih mahal, cuma tetep ya apa sih, jadi dijual seimbang gitu, power sheet 25, armor sheet 25, atau mungkin armor sheet 50, atau enggak power sheet 50, jadi seimbang aja, jangan pernah ngejual cuma satu itu doang, karena biar apa sih, keseimbangan di keduanya itu, ada armor sheet power sheetnya itu. Untuk kalau misalkan lu kehabisan power sheet, lu adanya armor sheet, lu jual armor sheet terus, nanti habis ya kan, namanya kayak gitu. Lu mau jual 99 itu kalau misalnya udah banyak. Dan gue saranin buat kalian kalau misalkan baru main tuh mendingan solo dulu ya, karena apa sih, lebih apa ya, biar lebih enak aja gitu buat nyari uangnya itunya, karena bisa training juga ya kan. Dan jangan lupa sering ke farm, yang nggak peduli mau gimana juga, pokoknya sering-seringin aja ke farm. Kalau misalkan main offline, kalau misalkan main online, usahakan jangan cari terlalu yang lama ya, yang kayak misalkan apa namanya, mancing gitu ya, karena sini tempat mancing di itu samping situ tuh. Tapi gue nggak bisa mancingnya karena ya ada sedikit kendala, masih ada kendala lebih tepatnya. Jadi gue akan kasih tips buat kalian ya nanti next video kayaknya. Ya jadi pokoknya itu aja, buat kalau misalkan butuh uang atau apapun, kalian tinggal kumpulin power sheet sama armor sheet aja, atau nggak training gitu, ada yang bertelur biar nambah banyak gitu. Jadi ya lumayan, nggak ribet-ribet juga. Oke, ditutup 3000 dan poinnya tinggal 100. Gue tadi mau misi village ya, tapi kayaknya langsung ke God Hall aja, karena emang apa sih, biar apa ya, seru gitu kan ya, karena emang gue langsung ketemu monster-monster yang gede-gede dan kuat. Tapi tetap gue akan ngambil guide-nya dari awal, dari pertama kali banget. Tapi gue bukan ngincer key quest ya, kan kebanyakan orang ngincer key quest, gue enggak. Gue akan memberi tips kepada kalian, semua tips cara ngelawan-lawannya, nggak cuma monster-monster gede tapi monster kecil juga. Oke, dan kita mulai dari Giandrum. Gue akan cerita tentang Giandrum dan gimana cara ngelawannya ya. Seharusnya gue kalau misalkan pakai lawan Giandrum ini ya, pakai senjata tuh yang enteng, kayak misalkan tadi tuh yang short and shield itu kayaknya lebih enteng. Pokoknya lawan-lawan monster-monster kecil main pakai yang enteng, karena emang biar lebih enak aja gitu. Dan gue akan ngasih tips ke kalian cara gimana biar aman gitu ya, cara main amannya dan biar nggak kepukul gitu. Tapi setidaknya walaupun ada kepukul, tapi setidaknya jarang gitu ya, menghindari gerakan-gerakan karena ya banyak, dan ya masih banyak lagi. Dan kali ini gue nggak pakai armor emang karena sengaja ya, apa sih, walaupun sebenarnya saya ada armor gratis tadi di box ya, tapi nggak gue ambil, emang sengaja buat kalian. Jadi apa sih namanya, buat misi pertama kali tuh supply itu banyak, ada hot drink buat pertama kali di sini kan, emang kan dingin, jadi lu kasih hot drink biar tetap anget dan stamina lo masih utuh gitu ya, jadi lumayan. Oh iya, gue makan latihan dulu. Lupa.
Nah begitu masuk kalian minum aja drink dan langsungnya jadi nggak kedinginan ya. Walaupun sebenarnya telanjang gue juga bingung kok minuman anget bisa gitu, padahal kan emang nggak tentang telanjang gitu, nggak pakai apa sih armor yang anget gitu, tapi tetap aja sih tergantung ini ya, skill baju ya. Nah sini nih kalian kasih waktu 50 menit, jadi nggak usah masalah, nggak usah takut gagal, gathering aja udah dulu. Dan kalau kalian mau tahu gimana dapet armor ship pertama kali, bisa didapetin di sini ya. Itu biasanya dikasih 4 atau enggak 6. Kalau kalian beruntung dapat 6. Ini kunyuk pergi kalau rusuh banget. Rusuh banget. Kampret. Nggak bisa ngeliat orang diem anjir. Nah, kalian bisa dapat 2. Lumayan 3. Rusuh anjir. Dan ya kadang-kadang dapat ini juga sih. Mountain Heart. Sampah emang nih, ngeselin, tapi berguna buat pertama kali. Nah kalian bisa dapat 4 terus aja itu. Dan ya tuh dia tuh target kita, Giandrum. tips buat kalian kalau misalkan pakai senjata berat lang, dia tuh main hit and run aja ya. Jadi begitu pukul ngindar, liatin gerakan, jangan sampai kepukul, terutama kalau misalkan kalian belum pakai armor ya. Aduh bahaya dah, terutama pas lagi marah tuh. Emang sih kalau misalnya dia lagi marah tuh nggak kelihatan, tapi kelihatan kalau misalkan gitu lagi kena apa sih, lagi diem gitu, jadi dia langsung mukul gitu. Ih, tapi kalau misalkan kalian pakai apa sih, sword and shield yang lebih enteng, jadi enak pukul ngindar, jadi nggak repot-repot lari gitu. Kalian juga bisa jalan biasa buat hindarin serangannya, dan bisa berlindung juga, berlindungnya lebih cepat gitu. Oke. Aduh, ini kenapa masih ada kecil anjir, gue nggak ngeliat. Sebisa mungkin hindari serangan yang kenanya banyak ya, tuh yang lompat atau enggak yang pakai cakarannya gue, kan gue kena lebih banyak. Monster termasuk ini ya, monsternya termasuk lincah ya, karena emang nah dipukul tuh lompat-lompatannya udah kayak kelinci. Makanya kenapa gue saranin jangan pakai benda berat, pakai ngenteng-ngenteng aja itu. Aduh, ih kenapa lompat. Ini risih cuma yang kecil nih. Oh tuh, sebenarnya gue udah harus ngasih nih ya, karena emang udah tumpul pedangnya, tapi masih kenanya masih enak juga. Nah saat dia kabur kayak gini, Mina ditangkap, karena lebih menarik ditangkap daripada dibunuh ya, kayak terlalu gimana gitu.
kalian tinggal tangkap aja, masukin ke subtrade dan ya lempar tank deh. Lah, oke. Aneh anjir, ngeselin juga, ngeribetin. Oh, ih si anjir lupa ngasah gua. Mati. Ngeselin banget. Oke, jadi kalau misalkan kalian monster ditangkap itu ya apa sih, kesempatan buat dapat barang-barang langkanya tuh lebih bagus dan lebih banyak ya mungkin. Tapi nggak cuma barang-barang langka, barang-barang biasa kayak ya apa sih, yang rare-rarenya di bawah 2 lah pokoknya, apa nggak di atas 2 kayak 3 mungkin masih bisa dapat gampang gitu. Tapi kalau misalnya buat rare 4 ya ada juga sih yang sering dapat. Jadi emang monster-monster yang kayak yang besar-besar apa namanya, kayak monster-monster kayak gini nih, itu biasa dapatnya rare 4 atau enggak rare 5 ya. Tapi nggak banyak juga tapi kayak gitu, karena kebanyakan tuh isinya ya orang-orang bilang sih sampah ya. Apa sih namanya, barang-barang nggak berguna, padahal sebenarnya itu berguna. Karena kalau misalkan tuh ngebunuh itu banyak dan buat pertama kali tuh lumayan bisa dijual lagi. Jadi berkata tuh ada modal lebih gitu dari hunting pertamanya. Oke, taruh barang-barangnya dulu. Biasa kan kayak gini ya, taruh barang, beresin, dan ya kita lihat keluar. Semoga aja ada power seed yang dijual, biasanya ada di sini. Dan nggak ada lagi, bagus. Oke guys, tadi gue udah selesai semua, udah ke farm dan ya udah semuanya, tinggal misi lagi. Inilah lawan Duldrum ya. Tapi gue akan pakai senjata yang lebih ringan aja biar lebih enak gitu. Oke, udah semua, kita langsung masuk saja. Duldrum adalah salah satu monster kedua yang nyusahin ya. Kenanya juga banyak, gerakannya cepet, dan gerakannya nggak kayak tadi ya. Mungkin kebanyakan itu nyeruduk lebih tepatnya ya, karena gimana tuh bentuknya kayak babi ya, babi hutan gitu yang gede banget. Jadi kalau misalkan buat tips buat lawan dia tuh cuma satu ya, buat pertama kali gitu, buat hunter-hunter yang belum bisa gitu. Karena kalau misalkan udah bisa ya bu, ya terserah kalian mau apa namanya, mau lihat nggak apa-apa. Kalau misalkan mau masih lebih tips di komen di bawah juga nggak apa-apa, gue akan sampein ke mereka yang perlu gitu. Gue akan sampein gimana caranya dan lebih tepatnya, lebih gampang gimana. Jadi kalau kalian mau share pengalaman kalian di Monster Hunter, silahkan komen aja di bawah. Gue akan sampein ke kalian dan gue akan tag nama kalian dan kasih nickname kalian namanya siapa di pas lagi main online. Jadi biar dia tahu gitu kalian siapa, oke? Karena gue di sini tuh maunya gimana ya, berbagi pengalaman aja. Jadi gue tuh agak sedikit sedih yang lihatnya banyak banget hunter yang didiemin gitu, padahal diminta bantuan tapi didiemin. Banyak banget bener sumpah, terutama kebanyakan tuh maunya tuh hunternya push rank. Tapi gini loh pertanyaannya, why did you want to push your rank for playing? Only playing? What happen if you already reach HR9 or maybe HR6 and you don't gain anything? I mean, it's not really good, you know, when you're only playing and pushing your rank, helping with someone,
it's just feel kinda, it's not fun, because you're not gain any experience from HR1. Oh, that pig is here. Okay, wait, I need to get this thing. Sebenarnya lebih gampang lagi gitu ya di sini ya. Kalian bisa pakai bow aja, bow dari atas sini. Jadi kalian tembak-tembakin aja panah atau enggak senjata-senjata jarak jauh ya. Ada kok itu. Nanti di video-video yang lainnya gue akan ceritakan gimana caranya, makanya lebih gampang gitu. Dan kalau misal kalian mau tahu, jadi caranya simpel-simpel aja. Apalin gerakannya, liatin gerakannya. Kalau misalkan dia maju arah mukanya ke kalian ya, jadi tinggal nah kalau misalkan dia ngincer kayak gitu, hati-hati ya, usahakan bener-bener ngindar apa nggak berlindung gitu, karena penting banget nih, karena banyak soalnya, nggak main-main sumpah. Dan buat kalian yang apa sih namanya, yang pakai cheat gitu ya, yang sering pakai cheat terus habis itu main online, mendingan kalau misalkan emang mau apa apa sih ya, minta bantuan aja gitu. Gue siap kok ngebantuin sampai lu ke HR 9, sumpah. Daripada lu pakai cheat terus kena ban, mending lu gue bantuin. Gue bener gue latih lo, daripada lu pakai cheat akhirnya ke ban dan akhirnya di apa sih namanya, dibully-bully kayak gitu, kayak nggak enak gitu ngelihatnya. Gue juga sedih sih, gue pernah sih ketemu cheater ya, banyak gitu, nggak cuman itu. Karena aku main Monster Hunter tuh udah lama ya, pas sebelum online ya, mungkin udah dari 4 tahun atau mungkin 3 tahun, entahlah lupa. Tapi gue menggunakan server ini ya, kesukaan gue ya, server Amutios, karena emang lebih gampang juga itunya dan gak ribet gitu. Dan selesai. Oke, itu monster kedua yang kita bunuh hari ini. Ditangkap. Dan gua akan katakan sekali lagi ya, kalau kalian butuh bantuan di Monster Hunter di saat main online server Almutios, kalian bisa komen aja di bawah, atau mungkin apa ya, chat Discord gua, atau mungkin kalau nggak punya Facebook Discord, gua punya Facebook, kalian bisa temuin, karena gue join juga di apa sih namanya, grup Amutios Facebook ya. Jadi kalian kalau misalkan mau gitu, tinggal chat gue aja, gue akan bantuin kalian. Tapi gue selalu on itu jam berapa ya, buat jam malam itu biasanya jam 12 malam ya, karena emang jarang gue jam 12 malam sampai jam 10 siang gitu, 10 pagi itu kalau waktu Indonesia Barat ya, karena gue tinggal di Indonesia. Dan ya itu jadi gue mau sibuk juga buat kegiatan gue setiap apa namanya malamnya, dan ya tapi setidaknya gue bisa apa sih, bisa free lah di jam-jam itu, jam 12, pokoknya dari jam 12 malam sampai jam 10 tuh gue udah bisa santai gitu, udah bisa main. Kalau misalkan emang kalian mau butuh bantuan, tinggal chat aja gue, atau enggak kalian bisa komen di bawah, nanti gue akan apa sih bantu kalian buat HR. Tentunya apa sih namanya, dengan waktu yang lama ya, karena kan emang tergantung kalian mau nyampe HR berapa. Buat pertama kali mungkin ada HR 1 sampai HR 9 gue nggak masalah, tapi kalau misalkan buat HR 7 dan 8, karena lihat lagi gue itu masih HR 1 ya. Karena ini gimana ya, ini ke 30 gua yang gue buat, gue yang baru ini yang udah gue buat. Gue tuh udah lama banget tuh gue sampai bikin sampai 30 tuh, kalau nggak salah
Dulu pas itu gue kehilangan banyak cara emang karena HP gue virus mulu, dan dulu juga gara-gara HP gue sering mati dan akhirnya ya banyak yang hilang gitu Pak. Jadi kalau misalnya gue nggak masalah gitu, gue tuh orangnya niat ya, kalau misalkan emang udah mau gue mau bener. Tapi kalau misalkan gue lagi males, gue tetap lanjutin, tapi tetap dengan mode santai gitu ya mainnya, nggak terburu-buru dan banyak-banyakin gathering aja gitu, jadi lumayan. Oke, dan gue akan mengakhiri video ini apa namanya, soalnya emang udah batasnya juga. Dan kalian kalau misalkan butuh bantuan atau apapun, komen di bawah, dan tolong dong kalau misalkan enjoy, klik like, subscribe, and don't forget share this video to share your experience to someone who need it maybe. Okay, dan stay at home and be safely, don't do anything stupid, just stay at home. If you can keep working on the house, just keep working, don't bother anyone, and see you again guys.